Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, balik lagi di video kali ini, di video pembelajaran farmasi ya. Baik, untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang pemberian obat atau pemberian informasi obat atau PIO ya, atau komunikasi informasi edukasi atau KIE pada pasien ya, dimana materi ini sangat perlu sekali untuk dibahas karena akan sangat menentukan keberhasilan terapi pengobatan bagi pasien, dimana jika pasien sudah mengerti bagaimana cara menggunakan atau memakai obat, nah disitu akan terjadi terapi yang sangat menguntungkan ya. Baik, yang pertama yaitu aspek yang perlu diinformasikan kepada pasien ya. Itu ada beberapa diantaranya. Yang pertama itu nama obat ya, kemudian indikasi atau khasiat, kemudian aturan pakainya, kemudian cara penggunaan, cara penyimpanan ya, kemudian berapa lama obat harus digunakan, kemudian bagaimana jika lupa minum obat, nah, dan yang terakhir mungkin efek samping obat ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu disampaikan atau diinformasikan kepada pasien. Nah, apa dan bagaimana? Nah, apa saja yang harus diinformasikan kepada pasien, yaitu dengan pengetahuan yang kita miliki ya, tentang informasi obat-obatan, mulai dari bentuk, jenis, dan lain-lain ya. Kemudian bagaimana cara memberikan informasi kepada pasien. Nah, ini diusahakan penyampaian informasi dengan cara yang mudah dimengerti oleh pasien dengan bahasa yang simpel dan sederhana tentunya ya. Nah, baik, yang pertama yang perlu disampaikan atau diinformasikan kepada pasien yaitu nama obat atau merek obatnya ya. Nah, nama obat terdiri dari nama dagang dan nama generik. Nah, nama dagang adalah obat dengan nama sediaan yang ditetapkan pabrik pembuat dan terdaftar di Departemen Kesehatan atau badan-badan tertentu ya. Nah, kemudian nama generik adalah obat yang sudah habis masa patennya, obat dengan nama zat aktifnya. Oleh sebab itu, jenis obat tersebut dapat diproduksi oleh hampir seluruh perusahaan farmasi ya, tanpa harus membayar royalti. Nah, ya, jadi obat generik adalah obat yang sudah habis masa patennya dan dengan nama zat aktifnya, dari masa paten dari obat nama dagang ya. Kemudian indikasi dan khasiat. Nah, coba diusahakan dengan pemberian kata-kata atau istilah yang mudah dipahami pasien ya. Kemudian jangan menggunakan bahasa-bahasa atau istilah farmasi yang sulit dimengerti oleh pasien ya. Nah, ini harus sangat hati-hati sekali dengan bahasa dan istilah yang ada di farmasi. Jangan sampai kita memberikan informasi indikasinya yaitu dengan bahasa-bahasa Latin atau bahasa-bahasa istilah di farmasi ya. Baik, kemudian aturan pakai. Nah, ini salah satu juga yang harus diinformasikan kepada pasien. Yang pertama dalam aturan pakai yaitu ada dosis, ada rute pemberian, ada oral, ada topikal, kemudian frekuensi. Frekuensi itu berapa kali sehari, tiap berapa jam penggunaannya ya. Kemudian waktu minum obat, sebelum atau sesudah makan, atau tidak boleh bersamaan dengan obat lain ya, atau bersamaan dengan makan. Nah, itu tergantung dari obat yang ada di resep yang akan kita beri informasi kepada pasien ya. Baik, kemudian bagaimana cara penggunaannya atau cara menggunakannya.
Nah, yang pertama, obat itu banyak sekali cara-cara penggunaannya ya. Yang pertama ada yang dikocok terlebih dahulu ya, seperti sirup-sirup atau suspensi ya. Kemudian ada dikunyah terlebih dahulu ya. Jadi obatnya dikunyah, jangan sampai langsung diminum ya, ditelan. Jadi harus dikunyah terlebih dahulu. Contoh obatnya mungkin antasida ya. Kemudian ada juga diletakkan di bawah lidah atau di samping gusi ya, ada juga. Contoh obatnya isosorbit dinitrat atau SDN ya. Kemudian tidak boleh digerus ya. Jadi untuk sediaan-sediaan puyer, serbuk ya, obatnya tidak boleh digerus ya. Salah satunya ada lansoprazol ya. Kemudian perlu teknik khusus. Nah, ini ada obat-obat yang emang perlu teknik khusus dalam cara menggunakannya. Seperti spray aerosol ya. Spray aerosol ini contohnya pada obat-obat untuk penyakit asma ya, sangat-sangat perlu teknik khusus untuk penggunaannya ya. Jadi cara penggunaan obat ini sangat-sangat penting sekali ya teman-teman. Berikut juga cara penyimpanannya ya. Cara penyimpanan itu tergantung pada suhu penyimpanannya. Obat bisa disimpan di suhu kamar atau suhu sejuk ya, atau diletakkan dalam lemari pendingin ya. Ada obat tertentu yang harus disimpan di lemari pendingin, contohnya ada supos, kemudian vaksin ya, itu memang harus disimpan di lemari pendingin ya. Kemudian terlindung dari cahaya. Nah, obat-obat tertentu dan mungkin semua obat ya harus semuanya terlindung dari cahaya langsung ya. Jangan sampai disimpan di luar dan terkena cahaya matahari. Kemudian tempat yang kering tentu saja ya. Karena jika tempatnya basah, lembab akan mempengaruhi kualitas dari obatnya itu sendiri ya. Ini adalah cara bagaimana penyimpanan suatu obat ya. Kemudian bagaimana lama penggunaannya? Bagaimana lama penggunaannya? Hanya jika gejala penyakit timbul. Jadi minum obat hanya jika gejala penyakitnya timbul saja ya. Jadi penyakit pusing langsung minum obat pusing, itu langsung ya. Kemudian harus dihabiskan walaupun gejala sudah hilang. Jadi walaupun penyakit kita sudah sembuh dan kita merasa sembuh, maka obat tersebut tetap harus dimakan, harus dihabiskan sesuai dengan anjuran dokter ya. Kemudian diminum seumur hidup. Nah, ini contoh obat yang di umur seumur hidup. Mungkin contoh penyakitnya itu penyakit yang memang kronis ya. Seperti apa tuh? Diabetes ya, mungkin saja. Terus sesuai instruksi dokter. Nah, obat-obat ini harus diminum dengan instruksi dokter dan sesuai resepnya ya. Jadi tidak boleh kita meminum asal obat ya, membeli obat di apotek atau warung ya. Kita harus sesuai dengan instruksi dari dokter. Kemudian jika terlupa, nih yang penting sekali ya teman-teman. Jika lupa sudah minum obat atau belum minum obat, nah maka jangan menggandakan dosis atau minum obat lagi. Atau karena kita lupa itu apakah sudah minum obat atau belum, kemudian kita minum. Nah, itu lebih baik kita jangan minum obat ya. Mending kita tunda saja minum obat ke jam berikutnya ya, atau di waktu yang akan datang. Jadi jangan memaksakan untuk meminum ya jika kita terlupa minum obat. Oke, lanjut. Berikut efek samping atau interaksi obat juga harus disampaikan ya. Nah, dimana mencegah, meminimalkan ataupun mewaspadai dari efek-efek samping yang biasa terjadi saat minum obat. Nah, kemudian saat pemberian atau sebelum memberikan informasi ya, jangan lupa untuk periksa sediaan yang akan kita berikan kepada pasien. Ya. Setelah kita siapkan obat, kemudian kita terakhir periksa sedianya. Nah, yang pertama, periksa sediaan yaitu nama pasien,
apakah sudah sesuai dengan nama di resep, kemudian nomor registrasi atau resep ya, kemudian nama obat ya, kekuatan obatnya ya, jumlah obatnya, instruksi khusus di obat atau cara pemakaiannya, kemudian tanggal pemberian di etiket ya. Ini sangat-sangat penting sekali ya teman-teman. Nah, banyak sekali yang tertukar, diantaranya di nama pasien. Banyak nama pasien yang sama, mirip, umurnya sama, mirip juga. Nah, gitu. Kita harus lebih teliti lagi di nama pasien ini. Kemudian nama obat juga, banyak sekali nama obat yang mirip, jenisnya, warnanya ya. Mungkin kekuatan agak beda ya. Nah, untuk jumlah juga kadang-kadang juga ada yang kurang, ada yang berlebih. Kemudian instruksi khusus ini penting karena ketelitian ini sangat penting sekali dalam membaca suatu resep ya. Baik, bagaimana cara menyampaikannya teman-teman ya? Cara menyampaikan obat kepada pasien ya. Yang pertama, obatnya ditunjukkan ke pasien ya. Jadi saat memberikan informasi, obatnya ditunjukkan ke pasien ya. Kemudian gunakan bahasa dan istilah yang mudah dimengerti oleh pasien. Jangan sampai bahasa yang kita gunakan susah dan sulit dimengerti. Kemudian berikan informasi yang tertulis. Misalnya sebelum atau sesudah, kemudian habiskan, dikunyah, diletakkan, dioleskan, ditabur, dan lain-lain ya. Kemudian hati-hati dalam menyampaikan ya indikasi dan efek samping obat. Nah, ini sangat-sangat penting sekali ya. Jika salah kita untuk menyampaikan indikasinya, maka pasien akan ragu untuk pengobatan yang telah dia dapatkan ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk pemberian materi kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.